Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyil hamid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hamid wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan hatta ila yaumil wa'id. Amma ba'd. Ahibail kiram, jamaah qablal juhur Masjid Jamiatul Zahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku hamba Allah, tak bosan-bosan kita ucapkan kalimat yang mulia, kalimat yang simple namun a'zam indallah, namun mulia, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat atas alam siang dan malam, itulah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini kita mengkaji satu surah, satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Jadi Allah berfirman, kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Al-ayah. Kita kaji, kita ambil tafsirnya dari tafsir Jalalain atau yang lain, bahwa kata Allah dalam ini ayat Bapak Ibu, wa basyir ay akhbir, sampaikanlah kabar gembira. Jadi kalau ada dalam Quran, dalam ayat ada kalimat basyara yubassiru tafsiran, ini menunjukkan adalah kebiasaannya. Al-ghalib itu menunjukkan Allah ingin menyampaikan kepada kita kabar gembira. Kalau sudah bicara tentang surga, ini tentu adalah kabar paling gembira. Makanya kalimatnya wabasyir, sekalipun ada kalanya kalimat basyir ini juga Allah pakai terhadap yang bersifat berita tak baik. Karena Bapak Ibu dalam dunia ini berita cuma dua, ada berita baik, ada berita buruk. Nah, tapi kebanyakan ayat berbicara kalau sudah bicara berita baik, Allah pakai dengan kalimat basyir. Walaupun ada ayat nanti wabashirhum bi azabin alim, sampaikan kepada mereka kabar ya atau azab yang pedih. Nah, ini kalimat basyir. Makanya Nabi SAW juga sifatnya basyirau wa nadhira, pemberi kabar gembira, tapi ingat, dan dia juga pemberi peringatan tentang neraka. Nah, itu fungsi baginda Nabi SAW. Jadi tafsir wa basyir ya, sampaikan kepada allazina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Apa tafsirnya? Kata Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain, kata bala yusaddiquna billah, orang yang beriman itu yang benar-benar yakin percaya kepada Allah. Apakah cukup beriman? Ternyata tidak. Banyak orang beriman mesti wa amilus solihat. Nah, jadi Bapak Ibu mesti beriman ya, tapi tak cukup amantu billah, saya beriman kepada Allah, tanpa diiringi dengan amal saleh. Amanu yusaddiquna billah. Karena ada juga sebagian kafir Quraisy itu Bapak Ibu ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan bumi? Dia tetap mengatakan Allah. Tapi di samping itu dia menyembah Lata, ya, Lata, Uzza, Manan, Zibti, Togut, Hubal. Dia sembah ya Tuhan-Tuhan yang sampai dikumpulkan ketika Fathul Makkah kurang lebih 360 Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Tapi amanu di sini kita beriman kepada Allah disertai dengan amal saleh. Amal soleh juga ini Bapak Ibu, amal soleh ini juga punya rukun. Ini disebutkan oleh ulama besar bernama Al-Imam Sa'ad. Kata Imam Sa'ad, baru disebut amal itu amal soleh ketika lahu arba'atu asya'a, ketika terdiri amal itu terhadap 4 perkara. Pertama, al-ilmu. Jadi segala amal kita Bapak Ibu mesti dasari dengan ilmu. Al-amalu bighairi ilmin mardud. Karena amal tanpa ilmu itu pasti tertolak. Jadi semua pentingnya, makanya kita setiap hari menuntut ilmu, menggali ilmu. Jadi amal soleh mesti diawali dengan ilmunya. Makanya Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Matan Zubat, wa kullu man bighairi ilmin yu'malu a'maluhum mardudatul la tuqbal. Orang kalau beramal tanpa ilmu,
amalnya mardud, tertolak, lam tuqbal, tidak sah. Yang kedua, amal soleh mesti berangkat dari rukun yang kedua, niat. Niat. Kalau nggak niat, nah itu diantara komponen amal itu baru disebut soleh. Yang ketiga, sabar. Ketika kita melakukan amal soleh, sabar. Kalau tidak, setengah jalan, Pak. Karena ada orang ini beramal di awal hidupnya baik, di pertengahan hidup baik, di akhir hayatnya buruk. Sul khatimah juga. Nah, jadi kenapa? Makanya kata Al-Imam Al-Hasan, ada kalanya jauh lebih susah ya kita sabar atas ketaatan daripada kita sabar atas kemaksiatan. Ada kalanya maksiat itu masuk neraka, kadang-kadang bukan gratis, Pak. Bayar kita, Pak. Mau zina bayar, ke diskotik ya, PSK dan lain sebagainya mau bayar, Pak. Minum khamar juga bayar. Kalau kita ke sorga, ke masjid, tidak ada bayar. Sukarela kita impah, Pak. Ya, walaupun setiap hari mungkin. Ya, sukarela kita nggak ada dipaksa. Oh, Bapak mesti 100 juta, tidak ada. Ya, jadi sebenarnya lebih gampang. Walaupun maknanya salak. Nah, ini Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu sudah, niat sudah, sabar sudah. Mesti ditutup rukun yang kelima, yang keempat kata Imam Sa'ad, ikhlas. Beramal soleh, walaupun amalnya baik, mesti ikhlas, muhlisin. Memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas dari dia sum'ah dan lain sebagainya. Makanya apa janji Allah? Anna lahum jannat. Anna lahum, bagi orang yang beriman beramal soleh ini, anna lahum jannatin, jamak dari jannah. Kalimat jannah ini kurang lebih dalam Quran 221 kali. Kata jannah saja ini 144 kali. Belum lagi sinonim katanya, kalimat sorga banyak Allah bicarakan dalam Quran. Apa tafsir jannah di sini? Kata Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, jannatin artinya adalah jata asjarin, yang mempunyai pohon-pohon di dalam sorga, hadaiko, taman-taman, jata asjarin, yang mempunyai pohon-pohon yang tersusun rapi dan indah, wa masakin, dan bangunan-bangunan yang begitu mewah. Tapi tidak pakai iya, Pak. Masakin. Kalau masakin itu orang miskin. Nah, itu bedanya Bapak Ibu bahasa Arab nih. Tapi kalau masakin, jadi hadaik, tafsir surga itu hadaik, taman-taman yang begitu indah, yang punya pohon-pohon, lalu tajri min tahtihal anhar, di bawahnya itu, di bawah kusur, tafsirnya di bawah ya istana-istana itu mengalir air, minal laban wal asal wal khamar, daripada susu ya, madu ya, begitu juga ya dengan air khamar. Tapi khamar di sini adalah bukan seperti lagi yang di dunia. Wah, ini hanya ayat ini menggambarkan balasan kepada orang beriman dan beramal soleh, gambaran sedikit daripada gambaran surga. Kalau hakikat kenikmatan sorga, jelas dalam hadis, mala ainun ra'at, tak pernah terlintas oleh mata. Wala uzun sami'at, tak pernah terlintas oleh telinga. Wala hatara fi qalbil basar, tak pernah terlintas di hati kita. Ini kenikmatan hakikat sorga. Tapi sebahagian gambarnya Allah gambarkan. Begitu indah, yaitu sorga. Hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar kullama ruziku, tatkala mereka diberi rezeki, kullama ruziku min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini memang rezeki yang diberikan kepada kami ini, buah-buahan dan lain sebagainya, at'imu ya min at'amil jannah, yang mereka makan daripada makanan surga, sama bentuknya, Pak. Min alwan, baik warnanya, ibaratnya buah sama, tapi wayahtalifu ta'man, rasanya beda. Nah, itu, Pak. Jadi surga itu ada juga buah-buahan, Pak, macam di dunia. Makanya kata Allah, wa utubihi mutasyabiha, sama bentuknya, boleh jadi anggur, boleh jadi apel, boleh jadi pisang. Oh, itu banyak pisang tuh, Pak, depan tuh. Ya, boleh jadi pisang, tapi wayahtalifu ta'man, beda rasanya. Nah, itulah ya janji Allah bagi orang-orang ya yang beriman dan beramal soleh. Lalu di sana mereka azwajun mutahharah, bagi mereka ada pasang-pasangan yang suci. Suci maksudnya apa? Minal hur, pasangan daripada para bidadari, wal adamiyat, begitu juga istri-istri soleha yang menjadi ratunya bidadari. Yang apa? Mutahharah, suci, minal haidi, daripada haid, wa kulli qazrin, dan setiap yang kotor. Jadi makanya Bapak Ibu dalam kitab ya Busrul Qulub
atau dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Mahmud, ya, dalam kitab Ar-Rihlatu ila Daril Akhirah, ulama Mesir menyebutkan bahwa nanti perempuan-perempuan dunia yang solehah di dunia, yang beriman, ini akan menjadi ratunya bidadari. Yang kecantikannya dan kenikmatan mereka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim menukil daripada hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, itu 70 kali lipat. Bu, kalau ibu solehah nanti cantiknya 70 kali lipat daripada bidadari. Bayangkan dulu. Yang mengatakan bukan saya, Pak. Al-Imam Ibnu Qayyim Asy-Syaikh Mahmud, ya, dalam kitab Ar-Rihlah ila Daril Akhirah. Luar biasa tu, Pak. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Sunan Tirmidzi, nanti jauh lebih baik lagi nanti perempuan solehah ketika nanti di sorga, dia menjadi ratunya, ya, daripada bidadari. Kenapa? Karena para bidadari mereka tak diuji di dunia, mereka yang nikmat-nikmatnya saja, ya. Dulu perempuan solehah, itu mereka merasakan kepayahan-kepayahan di dunia. Jadi itulah indahnya orang yang beriman. Ini sediakan aswas pasangan, ada bidadari, ada istri yang solehah, itu juga menjadi pasangan kita yang lebih indah lagi daripada minal hur, daripada para bidadari. Wahum piha khalidun, kita di dalam sorga selama-lamanya. Makisuna piha, kita tinggal di sorga, layak nun, tidak punah, dalam artian wala yukhrijun, tidak akan keluar. Kenapa? Di situ penuh kenikmatan dan makanan di sana, Bapak Ibu, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, bukan lagi seperti makanan di dunia, membuat parasit, membuat kadang-kadang ada penyakit, ya Pak, ada diabetes, apa lagi Pak? Jadi sana, mohon maaf, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, tidak ada lagi ibaratnya kita buang air besar, buang air kecil. Kenapa? Karena makanan-makanan sorga itu tidak ada lagi yang membuat penyakit dan lain sebagainya dan pembusukan. Nah, itu keindahan. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar kita dijadikan sebagai ahli sorga. Paling tidak ciri-ciri orang ahli sorga itu disebutkan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq, masih keturunan baginda Nabi. Ya, beliau sebutkan dalam kitab Al-Busrah, beliau sebutkan di antara cirinya, li ahlil jannati arba'u alamat. Ada 4 ciri paling tidak, kata beliau. Pertama, wajhun mutabassyid. Kalau jumpa sama orang, mau anak kecil, mau orang besar, mau siapapun orangnya, wajahnya pelong, murah senyum, mutabassyid, senang, ya, enggak muka-muka ibaratnya apa namanya, macam jeruk purut dipijak gajah, macam ibu-ibu, ya, ketemu suaminya yang sebal dia sama suaminya, cemberutlah, ya, mukanya macam jeruk purut dipijak gajah, 17 kerutan. Nah, mutabassyid, baru kemudian wakalamun fasihun latif, ucapannya lembut, ucapannya indah dan tak pernah menyakitkan orang. Ini diantaranya. Wa qalbun rahim, hatinya penyayang. Ya, jangankan sama manusia, sama hewan pun dia penyayang. Nah, ini orang yang min alamat ahlil jannah. Kemudian wayadun mu'tiyah, tangan yang suka memberi. Tempat ini, kata beliau, inilah daripada sifat min ahlil jannah, ciri orang akan menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan wa ja'alna min ahli jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.